2020 Juni. Agustusan. Agustus sampai September itu. Itu lagi di rumah terus. Lagi di rumah terus itu. Ternyata pas pandemi itu kita pikir kepala kok bisa juga ya ternyata ya. Dengan syuting-syuting prokes ketat, syuting-syuting kayak kontennya bisa begini, bisa begitu. Di daerah Dan Mogot tuh itu studionya. Benar-benar di Dan Mogot. Karena gue tuh pas lihat video klip itu, gue kayak pernah nih pakai studio ini. Iya, di Dan Mogot itu studionya. Iya. Gitu akhirnya 3 itu yang membuat gue hari itu kayak ada titik terang. Karena kan kita juga punya tanggung jawab baru kan, Iki sudah gede sebelumnya. Terus dengan label baru, karena ketakutannya banyak. Ketika kita bikin label tuh ketakutannya banyak, kayak misalnya lu bisa bawa sejauh mana, ya kan? Sejauh mana sih lu bisa bawa ini gitu? Nggak bisa bergantung sama katalog lama yang udah pernah dirilis yang bukan di Airfast Music gitu loh. Akhirnya ketemu deh itu 3, naik. Akhirnya sebagai bisa dibilang label ya kita punya identity lah waktu itu. Nge-build Iki dengan identity baru. Oh ternyata label barunya bisa mengangkat ya. Adalah selintingan kiri kanan media ataupun teman-teman wah sukses. Nah, udah 3 itu akhir tahun. Berakhir di tengah tahun ya, September Oktober. Habis kita ada launching single 1 lah, Kurindu Ibu lah itu single. Total sampai sekarang Airfast itu udah rilis berapa single Iki? 15 dari tahun 2021. 2020. Kalau yang lagu-lagu yang lama tuh di label apa? Labelnya masih di Net. Net tuh ada labelnya. Ada labelnya. Net itu talent management beserta label. Masteringnya di masternya semua punya Net. Kita nggak ambil. Tapi masih bisa bawa lagu itu. Masih bisa, karena kan ciptaan punya Iki. Hak ciptanya ada di Iki gitu. Cuman monetize aja nggak bisa. Kita sekarang juga punya another 15 song yang di bawah. Itu udah IP kalian lah. Udah IP kita semua gitu loh. Ya journey 2020, 21 sampai 22 ya roller coaster lah ya. Roller coaster kayak gue pahami gimana di musik tuh bisa berdiri lah ya. Mungkin gak cuman gue gitu ya, bahwa tembak 5 jadi 2. Tembak 5 jadi 1. Gimana maksudnya? Maksudnya gini. 5 single. Kita 5 single bikin, belum Mas. Tentu ekspektasinya nggak mungkin 5-5-nya naik. Iya. Yang gue alhamdulillah banget ya, itu gue cetak 3-3-nya naik 2020. Itu yang membuat kayak dep. Ya kan. Kalau misalnya 1 flop aja tuh atau cuma 1 naik mungkin nggak kayak sekarang, Mas. Tapi 3 itu naik. Nah akhirnya wave itu kita pelajarin di studi next single ini. Oh kita mau rilis single. Akhirnya gue bilang mungkin kalau sebagai label, ya gue nggak gimana ya, bahwa rilis lagu itu mahal menurut gue, Mas. Mahal dan baliknya tuh tambal sulam lah menurut gue. Karena nggak cuma tinggal upload di DSP ya, tapi harus ada strategi. Kita harus mikirin lagunya Mas berapa, klipnya berapa, produksinya berapa ya kan. Habis itu udah kita rilis, hasilnya kita tuh cuman kayak bisa bergantung tuh mungkin di 3 minggu sampai sebulan awal. Kita lihat wave-nya semana nih. Karena kalau itu jalan sampai offer-offernya jalan. Jalan pasti semuanya. Di mana-mana udah pasti jalan. Waktu itu yang berasa, lu bisa bayangin gak Mas? Pandemic 2020 which is first year-nya. Gue bisa sebulan ada 10 panggung. Nah, out of nowhere ada corporate lah, ada acara di ini zaman pandemi ya. Zaman pandemi loh. Zaman bisa 10 itu kayak menyelamatkan. 1 udah pasti band kru selamat, artis selamat, manajemen selamat. Ya kan. Waktu itu gimana caranya bisa nggak tahu, karena mungkin punya lagu sekarang gitu loh. Ya lagu-lagu yang kita ciptain tuh naik, imbasnya ya ke manajemen juga gitu loh. Nah, kayak sekarang yang udah hampir 15 kan nggak 15-nya semua top ya kan. Jadi kita ngerasa waktu itu bahwa kita harus juga punya mana sih yang mau kita dahulukan, mana sih prioritas kita dalam 1 tahun itu harus bilang mana sih prioritas kita, mana yang enggak, produksinya juga nggak bisa semuanya sama gitu loh. Karena kalau semuanya sama kita ambrol Mas secara label. Jadi sekarang sebenarnya posisi lu sama Iki itu adalah lu kan nggak cuma semata-mata sebagai business manager, tapi kalian juga business partner kan. Betul. Nah jadi dengan posisi seperti sekarang ini, sekarang itu pembicaraan lu, diskusi lu sama Iki itu udah mana? Udah level mana ya? Dulu mau rilis lagu ya. Dulu mau ngapain? Sekarang kayak kita mau apa lagi ya? Iya. Kayak gimana sih? Sekarang stage-nya itu ada di, mungkin kalau sekarang yang gue bilang bisa bilang adalah sekarang fokusnya di album. Sekarang. Tapi gue sendiri berpikir dan mendorong Iki untuk kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin apa lagi nih? Apakah mungkin artis baru? Atau Airfast mau dibawa kemana? Atau kita mau punya bisnis lain di luar musik? Kan? Kita mau arah kemana? Nah itu sekarang masih roller coaster. Jawabannya nggak pernah ada yang pakem, Mas. Obrolan berdua yang udah agak di ujung, karena pikirnya gini, yang hidup bukan cuma lo sendiri atau kita. Ini sekarang ada udah punya karyawan. Gue punya karyawan. Gue karyawan 15, Mas. Untuk satu artis full time. Untuk satu artis. Satu artis 15 orang. Full time.
dari mulai ngurusin kontennya, ada videografer. Pada saat lu pandemi belum sampai 15 belum, dong, cuman 5. Bertahap ya. Bertahap. Urusannya udah baru agak satu artis loh. Baru satu artis ya. Ya sekarang mungkin orang ya lebih banyak ya fokus sama ada yang administrasi, mungkin tax, finance, mungkin administrasi juga bukan cuma admin, harus susun rapi. Ya kan, belum lagi di konten, ternyata sekarang punya kreatif aja harus punya punya ngurusin itu gitu. Jadi urusan dia semakin kompleks sebenarnya menurut gua gitu loh. Jadi gua akan bilang obrolannya nggak pernah kayak ngobrolnya kayak kita mau bikin apa lagi ya? Karena kalau dari musik ya udah pasti jalan, udah pasti kita akan bikin selalu terobosan baru apa iya gitu. Tapi kita kalau as a company mungkin ya berangan-angan, mungkin kalau kita mau jadi holding kita mau punya apa ya, itu obrolannya sampai di situ gitu loh, obrolannya sampai di situ. Jadi bukan kayak single yang mesti ini itu ya part of lah, tapi creativity kan itu. Tapi kalau udah ngomongin yang lebih gede, kita mau ngapain lagi ya gitu ya, mikirin orang kali ya, mikirin orang. Kan salah satunya yang lu sekarang jalin nama Iki, bisnis barunya ada F&B. Nah, F&B ada Ramu Nostalgia. Ya, harusnya ada di sini nih Ramu. Ramu. Itu idenya gimana waktu itu? Itu pasti dari obrolan itu dong, akhirnya kita bikin itu apa malah lagi? Justru 2021. Jadi sebenarnya agak accident lah sebenarnya itu ya. Jadi 2021 tuh gue mau jalan sama satu partner. Satu partner itu sebut saja si X lah ya, karena kalian kenal juga si X lah ya kan. Nanti pas taping baru offline ya, ini offline aja nanti. Jadi kita tuh udah trial satu produk. Udah datang di rumah tuh udah coba trial satu produk. Gua secara manajemen mungkin gue percaya. Secara minuman apa makanan nih? Ini makanan. Ini udah trial di rumah gitu loh. Orang-orangnya juga solid lah, bagus semuanya. Udah terplanning, yuk kita mau jalan. Bahkan dia mungkin bikinnya udah lebih gede. Kalau Ramu tuh masih store kecil kan, atau masih store kecil lah. Kalau ini tuh udah mau bikin gede gitu loh. Gue waktu itu bilang, ini gimana, jalan apa enggak? Duh kok kayaknya ragu ya, kayaknya ragu nih, kayaknya belum bisa jalan sekarang nih gitu. Tiba-tiba si Ramu ini datang, cuman kirim proposal. Jadi Ramu ini brand yang udah ada. Ramu ini out of nowhere. Orang meramu minuman ini pengen kerjasama sama artis, dia mengajukan. Dia mengajukan. Masih brand baru, brand belum ada. Belum talk store-nya belum ada kan? Belum. Cuman dia punya kuat story adalah dia mengusung nilai nostalgia. Karena makanan menu-menunya itu dari selling point-nya itulah. Ya, dari nostalgia. Pada saat itu kok jarang. Ya kan, kita sebagai pandangan adalah jarang nih, ya udahlah kita coba. Akhirnya ketemu gitu loh. Ketemu ngobrol, kok klik ya? Kok kayaknya lebih gercep gitu loh, kayaknya lebih gimana gitu, feel sebelumnya nih, ketimbang sebelumnya nih, kayak feelnya gue lebih dapet deh. Terus kayaknya lebih pede sama produknya. Ya udah, akhirnya setelah ngobrol kita tahu partner lain. Partnernya juga ada Danu Sofwan dari ST, ya ada juga Doni Pramono dari Sorseli gitu. Jadi bertiga lah dengan Iki gitu loh. Kita sebagai ya aku belakang layarnya lah, aku belakang layarnya, depan layarnya mereka. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya kejadian. Ini agak lumayan cepat prosesnya, sekitar 6 bulanan lah, udah langsung launch store pertama. Di mana waktu itu? Di Tebet waktu itu. Jakarta, store pertama Jakarta Selatan di Tebet. Sekarang gitu. udah ada berapa stores? Sekarang hampir 20. Jakarta aja atau Jabodetabek? Seluruh Indonesia ada kok. Tapi Iya. mungkin masih kayak ya di Surabaya ada, di Makassar ada. Kota-kota besar. Kota-kota besar. Ada di Bone ya. Bone itu surprisingly itu salesnya salah satu yang terbaik untuk si Ramu ini. Padahal dia bilang kita nggak expect, tapi ternyata di Bone itu jadi yang salah satu yang besar gitu. Nah, menjalani bisnis F&B ini kan sebenarnya keluar kotak juga kan. Nah, musik dari sama itu kan dua hal yang berbeda. Mungkin kita akan in charge-nya adalah lebih di marketing plan-nya, karena menggunakan kreatifnya, karena menggunakan image Iki, menggunakan image Iki kan, terus do endorse-nya seperti apa, boleh nggak boleh gitu loh kan, segala macam. Ya akhirnya kita mencoba tuh mencicipi, belajar lah sebenarnya berdua ini kita belajar lah. Iki juga belajar di depan, mungkin kita juga belajar di belakang. Gitu. Oh ternyata menjalani ini tuh, fun-nya tuh kayak gini ya, suka dukanya kayak gini loh ya kan. Kadang-kadang kan suka terus yang di dukanya nggak diliatin. Kita belajar suka dukanya tuh kayak gini ya gitu di bisnis F&B gitu loh. Lu ngelihatnya gimana? Kadang-kadang kita simpelnya ngelihat bisnis F&B yang melibatkan artis, tidak semua jalan. Kita fair aja lah. Jadi kadang kalau nggak jalan, bukan cuma F&B-nya yang rugi, image talentnya juga bisa kena rugi. Betul. Ramu tuh bisa gue bilang nggak jelek lah, secara sales nggak jelek. Mungkin levelnya belum, tapi pas lah. Udah pas lah ya. Buat Iki juga pas. Lu ngelihatnya gimana waktu ketika memutuskan ngambil?
Ini kalau sampai amit-amit flop kayak bikin single, ini image Iki kena juga nih. Betul. Jadi sebenarnya sebelum itu tuh flashbacknya adalah sebelum produknya rilis, kita tuh punya campaign sebenarnya. Kalau Mas Dipa Mas Sulung tahu tuh kita pernah punya campaign dan sampai ke Bareskrim. Sampai ke Bareskrim. Unexpectedly sampai Bareskrim. Jadi gini, dulu kita itu bikin campaign adalah beli minuman termahal. Oke. Di post di sosial media. Waktu itu tuh apa? Crazy rich lah bahasanya. Bidding untuk beli minum air sold 400 juta. Oh iya. Real emang dibayar 400 juta. Gitu ternyata 2022 ceritanya beda. Crazy Rich itu diusung. Ini uang dari mana? Dari mana? Ya kan, dari mana uangnya? Salah satu pengalirannya adalah beli minuman termahal. Kan cuci uang, dikira sama Bareskrim cuci uang. Tapi pada saat itu, oke lah, itu sudah terjadi. Kita dipanggil ke Bareskrim, suruh menceritakan, dan kita punya buku dan case-nya. Kita udah rangkum sedemikian rupa, ini uangnya itu memang kita sumbangin semuanya tanpa untuk modal. Jadi untuk bikin story itu nggak ada modal dari uang ini. Jadi semua disumbangin. Semua memang disumbangin. Cuman waktu itu kan kita kepleset juga sebagai F&B kok bisa nyangsang ke sini ya. Ternyata strategi marketing ada juga bisa bunuh kita juga ya gitu loh. Gitu. Waktu itu pada saat itu gue mikir lesson lagi balik lagi. Lesson ternyata bikin marketing tuh bisa kepleset juga ya sampai ke sini gitu. Ya udah akhirnya pelajaran pertama yang gue ambil adalah itu gitu loh. Nah, artis yang berbisnis nih, kalau kata Mas Dipa, artis yang berbisnis nggak semuanya produknya sukses. Jadi kalau menurut gue pribadi, semua itu ada di rezeki ataupun waktu atau whatever itu udah menjadi kayak misalnya lagu. Gue ngomong ke lagu ya. Kadang-kadang kita udah bikin sedemikian rupa nggak naik, tapi yang kita nggak expect itu naik gitu loh. Itu bisa begitu. Sama kayak makanan, minuman atau apapun menurut gue kayaknya kokoh utamanya di produk deh, nggak di artis. Karena menurut gue apa yang kita involve ini nggak jadi jaminan konversi 100% bahwa minumannya akan laku. Memang di awal misalnya kayak gue grand opening pasti dong salesnya gede, orang artisnya dateng ya nggak 3 hari pertama atau seminggu pertama datang suka nongkrong gitu. Ternyata tapi makin kesini orang kan konsumsi bukan karena mau lihat artisnya. Terpenting kan setelah itu Terpenting kan setelah itu kan. Kalau seminggu pertama sih pasti naik gitu loh. Coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu seperti apa sih gitu loh. Nah akhirnya yang kita pelajari adalah kita nggak bisa di marketing sendiri, maksudnya di ngobrol juga sama Iki ataupun sama tim manajemen, kita bilang kita nggak bisa jadi pionir utama untuk apapun. Bener banget itu. Bener kan, apalagi ya tadi kita ngomongin image gitu loh. Kita juga nggak bisa musisi yang udah kita build brandingnya, postingannya, apapun itu harus involve di urusan yang F&B yang mungkin belum jadi core-nya, bukan spesialisnya. Apalagi kayak misalnya Iki suruh ngomong tentang F&B dan lain-lain, atau mungkin sebagai speaker nggak sampai ke sana, nggak bisa gitu loh. Dan untuk impact ke sales juga nggak juga. Nggak ujuk-ujuk lah. Bener. Nggak ujuk-ujuk. Kalau kayak gitu kan semua orang mau pakai, ya pasti lancar. Tapi faktanya juga nggak, dan yang fail mungkin bukan cuma Iki gitu ya, ataupun gue bilang nggak sustain itu nggak cuma Iki, tapi banyak artis lah yang tutup juga ada, yang ini juga ada gitu loh. Karena sebagian tuh kadang menurut gue kalau yang nggak jalan emang cuma tempelan, tempelan untuk guide pertama, gitu aja. Karena harus ada sense of belonging juga menurut pasti gue. Pasti sense of belonging, dan ya mendalami juga sih, mendalami sebagai Lu F&B. suka sama produknya apa enggak gitu loh, gimana. Jadi harus ada genuine, itu harus ada. Genuine harus ada. Nggak bisa cuma sekedar lu diminta jadi itu dengan deal sekian sama sekarang posting. Atau ntar bagi hasilnya sekian ya. Benar. Memang kadang-kadang cuma gini Mas, kadang-kadang gue melihat kayak yang semua gitu. Visual itu tidak seindah realita. Visual itu tidak seindah. Visualnya kayak wah Iki punya bisnis F&B katanya. Tapi kalau kita oprek sales juga ternyata kan enggak. Enggak segitunya. Kalau orang lu mau tahu lebih dalam, mau gue ceritain ini faktanya gue bisa bilang begini loh, nggak seindah kayak punya bisnis, punya store di mana-mana tuh bergelimang gitu, nggak juga kan sebenarnya. Itu selalu seperti itu ya kan. Tapi anyway sampai sekarang Ramu tetap berjalan dan Ramu masih tetap berjalan. Bertambah lah ya. Walaupun mungkin kita internally ngomong agak slow, tapi jalan bertahan, developing, konsep juga berubah-ubah gitu loh. Kita nemuin kayak dari mulai fase 1 ternyata mainan gini, ternyata enggak, kita pindah begini, ya tetap masih berjalan sampai saat ini gitu loh. Nah tadi sebelum kita mulai taping tuh Rahul sempat ngomong Iki tahun ini akan keluarin album tahun ini. Jadi setelah single-single akhirnya sekarang album. Ini albumnya keberapa? Ini tuh album kedua ya. Setelah 2018. Cukup lama. Karena dari fase itu ada sekian belas single. Hampir 15 single. Itu yang gue bilang, hampir 15 single. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi ini 10 lagu baru semua. 10 lagu baru semua.
Itu lagunya itu sebenarnya udah yang dikerjain itu ada yang dari 2020. Which is 2020 itu adalah tahun pertama album harusnya. Kita cuma ngomong waktu itu pokoknya di Agustus, timeline-nya sama. Agustus September itu harus rilis, Juli Agustus September itu good month untuk rilis lagu. Kita bilang oke di situ, tapi kan pandemik. Single lagi, collab lagi, single lagi, ini. Nah, treatmentnya itu beda-beda. Ada artis musisi yang ngerasa gue harus album. Ada treatment sampai sekarang. Gue nggak ada single. Gue maunya album. Tapi ini perspektif beda-beda. Kalau sebagai gue label ya, gue akan bilang single tuh works loh. Works loh. Secara pengerjaan waktunya, bahkan kalau sampai itu lagunya make it, itu tuh works banget. Nah biasanya gini ya, Rahul, lu bisa ketahuan, kita bisa ketahuan umur ataupun energi daripada single itu tuh dari minggu keberapa dia akan jalan. It works. Biasanya gini, kita punya let's say 2-3 fase Mas. Yang pertama kalau kita baru launch, terus sampai pagi penontonnya udah 1 juta lebih. Itu works. Itu works pasti. Itu selama sebulan ke depan itu pasti udah naik. Udah pasti naik 1 bulan ke depan. Tapi juga harus ada woro-woro sebelumnya kan? Pasti dengan pre-campaign yang udah kita lakuin. Jangan sampai nggak ada woro-woro main upload aja terus kayak kontennya asal ya itu mungkin nggak akan works lah. Tapi kalau kita udah bikin pre-campaign bagus sampai hari rilis dan kita ngomong sehari sampai 2 hari aja Mas. Itu udah di YouTube udah sejuta. YouTube ya sejuta sampai 2 juta. Oh ini works nih. At least sebulan ke depan. At least sebulan ke depan ini naik gitu. Nanti kita lihat tiba-tiba lagu ini tuh ya sekarang yang penumpang banget kan TikTok ya. Itu yang out of nowhere orang bikin apa kita nggak bisa kendali juga itu dari sana. Itu indikasi dari sana. Indikasi dari sana. Itu sekarang salah satu faktor indikasinya. TikTok ya. TikTok dan itu nggak bisa dibuat Mas. Kita pernah trying to untuk bikin campaign ternyata nggak works. Kita udah pakai memang natural dari orang natural dari orang itu kita nggak bisa bikin lah. Nah sekarang dengan adanya si platform ini yang udah kita bikin ini kita mencoba untuk supaya kita bisa works di 1 minggu pertama karena itu kan jadi colongan. Nah, setelah 1 bulan lewat kita lihat wave-nya ada di mana. Apakah si orang ada yang cover? Ternyata ada orang yang bikin soundnya di TikTok. Nah itu akan terus saja mencuat gitu kan. Sekarang gitu. Biasanya juga YouTube tuh kan sebelum kita punya klip video lirik dulu ya. Video lirik strategi dulu. Ya? Strategi sekarang gini macam-macam Mas Dipa. Sekarang ada yang kayak gue mau keluarnya lirik dulu. Gue mau lihat nyawanya nih. Kalau ini naik gue buatin klip. Kalau nggak naik nggak usah klip. Nggak usah klip. Karena ya kita move to the another story. Kita move aja to another lagu. Kalau single ya. Nah kalau album ini dari awal memang udah prepare. Harus bikin klipnya nih. Ceritanya mau kayak apa? Karena kita bicara salah satu album ini jadi kayak iya kalau kita lebih dalam ya mungkin sebagai orang-orang pendengar apa kayak dia orang mau tahu nih sebenarnya album ini mau ceritain apa sih sebenarnya gitu loh. Mau ngapain nih albumnya gitu loh. Jadi dari sekarang sih kita kalau untuk 10 lagu itu udah preparein klipnya sih gitu loh. 10-10-nya akan ada klip. Gua enggak. Dua juga sudah memakan lumayan ya kan. Walaupun kadang tidak menutup kemungkinan jadi 3 karena tiba-tiba kalau jalan kadang kan gue suka ngobrol sama beberapa manajer yang punya talent strateginya di 2 tetapi ada lagu lain yang ternyata naik sendiri kan. Jadi gini, kita itu kadang kalau udah album itu 10 lagu kita taruh, kita udah susun Mas dari sekarang. Kita udah susun. Pertama mana? 1 sampai 10 kita udah susun. Urutan track itu kan harus disusun. Iya. Bisa nanti track 9 yang naik. Iya. Emang ini benar-benar nggak ada bukunya, nggak ada ilmunya lah, nggak ada textbooknya, nggak ada formulanya. Tiba-tiba kita bilang, udahlah lagu ini taruh aja 9 sama 10 lah, ini aja yang taruh nomor 1, 2. Mungkin nanti tiba-tiba 9 yang naik ya kan, dan itu angkanya itu bisa ngalahin semuanya gitu loh Mas. Nah berarti kalau seperti itu kan udah bikin 2 video klip ya kan, misalkan lagu 1, 2 nih, tahu-taunya udah rilis yang naik lagu ke-8 contohnya nih, bagus banget. Gak menutup kemungkinan lu akan bikin klip kan untuk yang ke-8. Gue akan bikin klip untuk itu. Karena harus kita angkat lagi gitu. Raise the moment ya. Iya, raise the moment. Itu memang baca momen itu yang lihat lagu itu kayak misalnya ini 2 udah dibuat nih. Ini kan jadi ibaratnya paket utama lah. Dalam album rilis. Klipnya udah ada ya kan. Orang-orang bisa nonton. Tapi kita tunggu momen juga. Kalau dari sekarang kalau gue persiapannya PH-nya udah ada. Ini seminggu 2 minggu pertama keluar, at least akhir bulan klipnya udah ada. Jadi udah milihnya gitu strategi Mas. Jadi kita nggak bisa tunggu. Kita harus lihat bener-bener launch di platform. Kita udah lihat langsung syuting. Biasanya YouTube sama Spotify tetap DSP atau lagu duluan lah yang keluar ya? Atau ada yang barengan? Jadi kalau launch pasti hari yang sama, tapi kayaknya DSP duluan karena kan 0000. Oke. Dia duluan tuh hari H. Sorenya baru kita klip biasanya. Klip atau lirik.
lah gitu loh. Okay. Jadi banyak lah nih strategi-strategi album yang lumayan menguras tenaga, menguras otak nih, permainannya harus benar-benar dilihat. Dan itu semua dilakukannya di digital ya? Digital, karena sekarang ya kita mau fisik juga nggak. Radio tapi masih dipakai nggak sih? Radio itu salah satu faktor pendukung lah sekarang Mas gitu. Tapi bukan utama ya. Kami bukan utama. Sekarang kita ngomong utama pasti digital karena kan barometernya kita bisa lihat di digital ya. Kalau radio ya tetap sudah bergeser. Udah bergeser. Eranya udah geser. Kalau zaman kita kan dulu ada chart Mas ya. Dulu ada chart dan orang seneng banget nonton chart. Setiap minggu sekali yang ada musik director ngumpul MD itu. Radio Day. Kan kalau zaman gue ngantor di Prambors itu kan Prambors Top 40 Top 40 ya kan dulu patokan. Kan? Iya. Misalnya nomor 1 siapa sekarang nih, ini siapa? Udah beda ya. Udah beda. Sekarang kan mau denger lagu si A, tiba-tiba kita kadang-kadang yang ya platform-platform ini sih terutama kayak TikTok ya. TikTok tuh buat musisi itu menurut gue ya itu top banget lah. Salah satu platform yang menolong banget musisi karena dari situ kan musisi yang nggak kita kenal jadi bisa kenal. Punya panggung Mas. Ya kan dikenal orang ya kan. RF ini sebutnya Airfast apa Airfast aja lah. Airfast musik jadi sekarang selain Iki ada adanya Iki. Rizwan. Dia nyanyi juga berarti ya. Fokusnya nyanyi. Jadi awal mula dia kecemplung adalah gini, strategi Papa itu selalu menyemplungin. Kang Sule itu selalu nyemplungin. Iki dulu kan pertama di waktu di net ikut nge-host, cemplungin juga ikut nge-host. Sebelum nyanyi kan belum nyanyi nge-host juga. Dulu main film ya kan, main apa. Ya dia coba aja, coba sampai nemu yang mana nih. Ternyata rezekinya di musik. Ternyata dia bikin lagu Kesempurnaan Cinta. Rizwan ini arahnya musik Mas. Karena tendensi musik, bahkan gini, Iki pernah bilang katanya ini selera musiknya Enjan tuh jauh di atas gua. Untuk ukuran anak yang belum nyanyi, cuman tahu musik cuman dari YouTube, nggak ada les, nggak ada apa. Enjan tuh selera musiknya di atas Iki. Iki mengakuin hal itu. Beda berapa tahun sama Iki sih? Injan tuh 15 tahun ya, Iki 10 tahun. Anak SMP Mas. Anak SMP. Jauh ya sebenarnya. Jauh umurnya. Nah, si Injan ini ikut papanya punya program di YouTube ya kan, YouTube-YouTuber. Cuman memang dia nggak nyentuh ke film karena mungkin masih sekolah, jadi waktunya belum ada. Tapi kita akan launch single Injan dalam waktu dekat. Sebagai tahun ini juga. Nah sekarang gue juga kan di dalam juga akhirnya kan persiapan album, persiapan single nih. Dulu 1, sekarang wah multi nih. Ya itu kalau yang ngurusnya cuma 2-3 orang mah selesai itu Mas. Lagi triple. Amin. Cewek. Tapi ini kan berarti udah identik Airfast Musik tuh keluarganya Sutisna ya. Gak salah juga sih sebenarnya. Gak salah juga. Mungkin itu rezeki Mas. Dan mungkin itu positioning juga. Benar. Rahul kalau gue. Alam yang bicara begitu kan. Alam bicara begitu gitu. Pertanyaan pertama kalau udah megang Sutisna sesuai yang tadi di awal, bapaknya nggak sekalian. Penyanyi juga loh. Bapaknya itu bisa nyanyi. Bapaknya itu rilis lagu. Kang Sule itu rilis lagu. Seniman. Dia punya lagu-lagu yang dia rilis. Ya nggak, dia punya lagu. Cuman kan ini ada era dan fase yang tapi berbeda. Tapi nggak menutup kemungkinan itu juga. Nggak menutup kemungkinan. Ya, gue sih bilang bukan nggak mungkin. Never say never lah. Never say never ya. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi apa yang mesti bisa kita kerjain, kita bisa handle gitu. Kita lebih gede. Gue bisa datang ke Kang Sule dengan ya udah lu sama gue aja. Gue akan kasih servis ini ya kan. Kalau Iki dulu kan bareng-bareng. Sekarang kan gue kalau nawarin orang udah gak bisa bareng-bareng. Gue bisa kasih lu ini, gue servis lu di sini, gue treat lu di sini ya. Ya kan. Kalau dulu Iki kan kita susah juga, kita telepon juga. Aduh ini lagi susah juga sekarang ya, ini lagu jangan dulu deh. Ya enggak, ini budget kita lagi begini. Jadi bareng-barengnya ada gitu. Berdua kan bisnis partner. Kalau orang lain datang kan kayak Injan sekarang datangnya dia nggak usah tahu dapur. Kalau Iki tahu dapur, kalau Injan nggak akan tahu dapur. Lu duduk manis, kita aturin waktu, kita bikin. Iki bisnis partner. Bisnis partner beda, treatmentnya udah beda. Treatmentnya beda. Ya beda, intinya sekarang kalau sama bapaknya karena beda inilah ya. Tapi kalau nanti di kemudian hari mungkin aja ya. Mungkin aja. Kita nunggu aja. Kalau ditanya mungkin karena gue nggak mau gini, Mas Dip, gue nggak mau bilang nggak mungkin, nggak mungkin. Kita nggak pernah tahu. Untuk sekarang belum. Karena masih ada Kang Sule dan adanya Iki. Iya, yang perempuan kan. Kalau gue kan mikir gini, sebagai talent management kadang-kadang kita pikir mau scouting talent. Kita mau, tapi kalau rezekinya datang yang dari dekat kita mau bilang apa? Kenapa harus cari jauh gitu, dan potensi kok ya kan. Tapi discuss about scouting talent, Airfast Musik or manajemennya lu berpikir menarik di luar keluarga Iki? Berminat. Dengan kurun waktu yang mungkin kita diskusikan, itu tadi yang mungkin gua sama Iki ngomong, ada agenda itu acaranya, tapi dengan cara how. Ya kan, how. Misalnya kayak kalau Iki itu kan punya program YouTube namanya
Stereo Vibes. Ya kan, walaupun itu musik banget dan kita ngundang penyanyi-penyanyi indie gitu loh. Gua setiap ada yang syuting itu datang, kita kenalan semua gitu loh. Lu lihat lah. Sama lu scouting juga ya kan. Kali aja sekarang misalnya kalian udah punya label, oke, label kalian kurang ini, gua bisa ini loh, bisa support ini, bisa ini. Kali aja suatu saat kita bisa bareng. Lu bisa jadi talent kita, atau mungkin kita bisa ngomong kita sebagai label deh. Misalnya manajemen enggak, tapi mungkin dengan perhitungan yang seperti apa itu kan possible aja gitu. Maksudnya kedepannya juga Airfast label Airfast ini juga bisa bikin satu ekosistem yang bagus juga. Ekosistem yang bagus ya. Kan? Dan Iki industri musik dan Iki peduli dengan penyanyi-penyanyi baru gitu, nggak mikirin diri sendiri. Fasenya ada di situ sih. Menurut gue mikir. Last question kalau dari gue, kan kedekatannya Rahul sama Iki ini kan udah bukan cuma pekerjaan, juga urusan pribadi. Mereka berdua tuh dynamic duo. Tuh kalau lu urusan pribadi dia discuss juga nggak sama? Banget. Apalagi kan sekarang cukup viral ya. Sebelum Iki dan Lini ya. Sebelum dia mau tunangan ya, dia juga datangnya ke gua pertama. Pasti ngobrol dulu. Sebagai kakak ya. Sebagai kakak. Karena sebelum sama Lini sama yang lain juga pasti sudah bareng lu juga. Iya, bareng gua juga. Jadi kalau misalnya gini, ditanya orang sebelah Iki paling lama yang luar keluarga, udah pasti gua. Iya. Ya nggak ada orang lain. Teman, sahabat juga mungkin cuman kenal aja ya kan. Tapi kalau dari A sampai Z mungkin gua yang tahu lah. Finansial gua tahu. Apalagi orang ke finansial dapur banget. Finansial kita tahu juga. Dia kayak apa kita tahu. Waktu pertama kali itu dia datang, mau gini kapan? Ya kita harus set best time dulu gitu. Dia cuma pikir pengennya bulan depan dong mau tunangan mau ini. Kemudian kita cari venue aja belum, yang ngerjain belum, siapa belum, tunggu aja satu. Karena duitnya berapa juga lu yang tahu ya. Duitnya berapa, mau keluar berapa ya kan. Jadi kakak tetap harus involve. Benar. Di keputusan penting gua ada lah kayak gitu. Jadi maksud gua yang bisa kita garis bawahi adalah walaupun lu as a business partner kadang nggak bisa cuman as a business doang. Dia sebagai kakak juga. Nggak bisa. Beda, soalnya lu beda. Lu benar-benar partner di kehidupan nyata juga. Ada semua. Pokoknya A sampai Z gua tahu semua. Ada semua. Thank you Rahul udah datang ke sini. Mas Dipa, Mas Ulung. Ini salah satu obrolan yang kalau menurut gue di daging semua nih. Banyak ilmu yang bisa kita dapat. Terima kasih loh Rahul. Thank you Mas Ulung, Mas Dipa. Semoga album keduanya Iki lancar. Amin. Lancar-lancar buat Airfast musiknya. Amin. Dan semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya. Thank you. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Ada Frisco, editor kita, ada Gaung di audio, ada Ardi di kamera, ada Denny ada dong. Denny Gitong produksi, dan ada Sandra di produser kita. Terima kasih dan sampai ketemu di episode ke-114. Thank you.